Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Berjumpa lagi di obrolan budaya produksi RRI ND malam hari ini, dan di edisi malam hari ini kita akan berbicara tentang pemberdayaan masyarakat desa di Taman Nasional Kelimutu. Bagaimana peran dari desa-desa penyangga wisata Taman Nasional Kelimutu? Kita akan berbincangkan malam hari ini bersama dengan narasumber-narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini bersama saya, semuanya tampan-tampan ya. Saya sapa narasumber-narasumber kita malam hari ini yang sudah hadir. Ada Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Bapak Budi Mulyanto. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, khususnya para pemirsa dan pendengar RRI Net. Ya, kabar baik ya Pak Budi ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sampingnya Pak Budi ada praktisi pariwisata, ada Pak Ferdinand Radawara. Selamat malam Pak Ferdinand, kabar baik? Kabar baik, selamat malam juga untuk kita semua. Oke, dan di sampingnya Pak Ferdinand, ini yang punya Kelimutu ya, yang punya Kelimutu. Ada Pak David Sari, Camat Kelimutu. Selamat malam Pak David. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Oke, baik. Ya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nah, pendengar, bersama narasumber-narasumber kita malam hari ini nanti kita akan perbincangkan topik yang tadi sudah saya sampaikan ya di awal perjumpaan kita. Pengembangan pariwisata di suatu daerah sedapat mungkin melibatkan masyarakat. Bukan sebagai objek, namun masyarakat juga harus diberdayakan sebagai subjek yang membangun pariwisata di daerahnya. Nah, di Taman Nasional Kelimutu ini ada desa-desa yang merupakan desa penyangga pariwisata Taman Nasional Kelimutu. Seperti apa perannya, pemberdayaannya, kita akan berbincangkan malam hari ini. Saya ke Pak Budi dulu nih, Pak Budi. Kita ngobrol-ngobrol dulu soal Taman Nasional Kelimutu ini. Taman Nasional Kelimutu ini luasnya berapa Pak Budi? Baik, terima kasih. Taman Nasional Kelimutu ini secara nasional ya, dari salah satu beberapa kawasan taman nasional adalah kawasan taman nasional yang paling kecil. Luasnya 5.300 hektar lebih, di mana ikon atau mandat utamanya adalah terkait dengan pengelolaan kawasan Danau Kelimutu, Danau Tiga Warna Kelimutu. Nah, Balai Taman Nasional Kelimutu dalam pengelolaan Taman Nasional Kelimutu itu terbagi dua seksi wilayah, yaitu SPTN wilayah 1 berada di Muni yang mengelola termasuk areal Danau Kelimutu. Kemudian yang kedua adalah SPTN wilayah 2 yang letaknya di Detusoko. Nah, dari SPTN 1 dan 2 itu dibantu oleh resort-resort wilayah, di mana secara umum ada 7 resort dari dua seksi atau dua SPTN 1 dan 2. Itu mungkin sekilas terkait dengan Taman Nasional Kelimutu. Oke, baik. Dan selain menikmati pemandangan danau ya yang sudah terkenal begitu ya, katanya wisatawan juga bisa menikmati destinasi-destinasi lain begitu ya. Ada habitat, kemudian beberapa jenis binatang dan tumbuhan begitu yang hampir punah begitu Pak Budi ya. Nah, bisa dijelaskan dulu apa saja binatang, kemudian tumbuhan-tumbuhan juga yang bisa menjadi alternatif begitu untuk wisatawan ketika mereka berkunjung ke kawasan Taman Nasional Kelimutu. Ya, untuk diversifikasi wisata, dan juga selain bahwa memang Taman Nasional itu dibentuk atau ditetapkan karena ada hal-hal khusus sehingga kenapa harus ditetapkan menjadi Taman Nasional. Khususnya Taman Nasional Kelimutu ini memiliki beberapa objek daya tarik wisata alam namanya.
selain Danau Kelimutu juga ada di situ pesanggerahan yang dikenal dengan pesanggerahan, itu peninggalan dari Belanda dulu untuk observasi gunung berapi. Kemudian kita juga ada arboretum ya, arboretum di mana di situ ada koleksi-koleksi tanaman khas Kelimutu. Salah satu adalah flora khas Kelimutu adalah Begonia kelimutuensis. Jadi yang hanya ada di areal Kelimutu, walaupun statusnya tidak dilindungi. Kemudian ada lagi khusus floranya atau faunanya adalah Kancilan Flores. Kalau orang mungkin akan datang ke Kelimutu biasanya di pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 8 itu akan mendengar kicauannya, namanya Kancilan Flores, atau di sini mengenal dengan nama burung garugiwa, burung arwah. Kemudian dengan spesifikasi kicauan dari hasil invent dari teman-teman ada 12 kicauan. Jadi satu burung itu 12 satu burung itu dia bisa membuat 12 kicauan. 12 kicauan variasinya. Sehingga sangat menarik sekali. Kemudian yang kedua adalah elang Flores. Nah, elang Flores itu status IUCN-nya sudah endangered, sehingga statusnya dilindungi untuk di kita. Di samping itu juga banyak hal yang mungkin bisa ditemui oleh wisata-wisata, tetapi memang ada hal wisata khusus namanya. Orang bisa bird watching atau melihat flora fauna itu baik melalui bird watching maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang memang sifatnya khusus ya, bukan untuk wisata semacam untuk melihat danau, tetapi ada hal-hal yang khusus di situ. Ya, ada trekking juga gitu. Ada trekking juga. Jadi di kita ada 4 jalur trekking yang nanti ujungnya akan tembus di puncak Kelimutu, yaitu akan tembus di areal Danau Kelimutu. Nah, ke depan bahwa ini sudah dikelola sebenarnya, sudah ada pengelolaan terkait dengan trekking itu bekerja sama dengan desa-desa penyangga yang ada di sekitar kawasan itu, di mana nanti bisa difungsikan menjadi guide, kemudian bisa menjadi porter, dan juga hal-hal lain yang bisa mendukung wisata itu, sehingga bagaimana nanti masyarakat pelibatannya juga akan lebih berperan dalam pengembangan wisata itu. Nah, karena COVID ya, sehingga belum bisa berjalan dengan baik. Insya Allah nanti ini kami akan coba bangkitkan lagi wisata trekking. Trekking ini kan saya yakin banyak peminat ya. Cuman memang perlu promosi dan lain sebagainya. Itu mungkin Mas. Dan cukup banyak opsi begitu ya untuk mereka yang ingin menikmati berwisata begitu di Taman Danau Kelimutu. Iya, betul, Bukan betul. hanya melihat keindahan. Betul, tidak hanya danau saja. Tapi Betul. ada opsi-opsi lain nih yang bisa menjadi pilihan. Makanya ada diversifikasi untuk UDTWA, objek daya tarik wisata alam di situ. Nah, sejauh ini sampai dengan hari ini Pak Budi, pengunjungnya sendiri seperti apa di Taman Nasional Kelimutu? Meningkatkah atau seperti apa? Iya. Pengunjung di Taman Nasional Kelimutu dari catatan kami ya, catatan yang ada di tahun 2002 itu tercatat 79.000 lebih. 70 iya 2022 di mana turis lokal itu memang mendominasi, ada 71.000 lebih, kemudian sisanya sekitar 5.000 itu 5.000 lebih itu sekitar turis mancanegara. Ada namanya Wisnu itu ada lokal, kemudian Wisman itu wisatawan mancanegara. Nah, catatan kami sampai dengan bulan November 2023, dari Januari sampai 2023 itu pengunjung sudah 82.500 lebih. Iya, berarti kan ada peningkatan ya. Nah, mancanegara atau Wisnu itu tercatat 71, kemudian 10.000 lebih itu mancanegara. Nah, berarti ada peningkatan. Ini belum nanti bulan Desember, karena biasanya di musim Natal dan Tahun Baru akan meningkat itu. Nah, seperti itu. Orang menikmati liburan, salah satu pilihannya ke sini ya. Iya, Taman salah Nasional satu ini. Kelimutu. Betul. Nah, saya juga informasikan nih pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kami melakukan dialog obrolan budaya ini, kita berada di ini kantor Visitor Center Center dari Balai Taman Nasional Kelimutu. Anda bisa lihat ini ada beberapa
figura-figura pajangan-pajangan ini beberapa satwa juga ada ya, tradisi keindahan alam yang bisa juga dinikmati ya oleh pengunjung. Jadi pengunjung juga bisa datang ke sini ya, menikmati ya. Bisa. Ini untuk umum, untuk umum bisa. Oke, baik. Nah, Pak Budi tadi juga sempat menyinggung soal wisata trekking ya. Itu juga terkoneksi ke desa-desa penyangga wisata. Nah, bagaimana Pak Budi melihat peran dari desa-desa penyangga wisata ini terkait dengan kelestarian alamnya di sekitar Taman Nasional Kelimutu ini, Pak Budi? Ya, selama ini alhamdulillah kerjasama kita bersama Taman Nasional Kelimutu dengan desa-desa penyangga khususnya itu sudah terjalin dengan baik. Dan peran dari desa penyangga dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Kelimutu juga punya hal yang cukup baik. Nah, selama ini kita selalu mengikut sertakan masyarakat dalam hal pengelolaan Taman Nasional ya, khususnya bagaimana menjaga perlindungannya. Kita di setiap desa atau beberapa desa itu sudah ada namanya polisi kita mitra Polhut. Jadi itu. Kemudian ada namanya juga masyarakat peduli api, MPA dan MMP. Jadi masyarakat mitra Polhut, MMP, kemudian ada namanya MPA itu masyarakat peduli api. Di mana selama kita melakukan kegiatan itu kita ikut sertakan. Oke, melibatkan masyarakat. Betul, melibatkan masyarakat. Karena begini, konsep pengelolaan itu sekarang masyarakat sudah bukan objek lagi. Tapi bagaimana masyarakat itu menjadi subjek. Sehingga bagaimana kita merencanakan pembangunan itu juga tidak lepas dengan sekitar yang ada di kawasan Taman Nasional Kelimutu dengan pemerintah daerah, stakeholder terkait, terutama masyarakat dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam hal beberapa pengelolaan kita tetap melibatkan masyarakat di sana. Tentu juga dengan ragam budaya atau adat istiadat yang kita juga harus hormati dalam pengelolaan Taman Nasional Kelimutu. Nah, berbicara soal desa-desa penyangga wisata Taman Nasional Kelimutu, ada penguasa wilayahnya ini ya, yang punya Kelimutu ini ya. Administrasinya. Penguasa administrasinya. Ada Pak David Sari, Camat Kelimutu nih Pak David. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih soal desa penyangga Taman Nasional Kelimutu ini. Di sini ada berapa Pak David desanya, itu letaknya di mana saja? Oke, baik, terima kasih. Selamat malam untuk para pendengar dan pemirsa RRI Net. Untuk diketahui, Kecamatan Kelimutu merupakan salah satu dari 5 kecamatan penyangga kawasan nasional Kelimutu. Dan untuk Kecamatan Kelimutu sendiri ada 7 desa yang menjadi penyangga kawasan. Mungkin Desanya saya sebutkan desanya mana saja, ada 7 desa jadi, itu. Start mulai dari barat, itu Desa Nduaria, Desa Wolokelo, Desa Nuamuri Barat, kemudian Desa Waturaka, Desa Koanara, Desa Woloara, dan Desa Pemo. 7 desa yang 7 desa menjadi penyangga Taman Nasional Kelimutu di wilayah Kecamatan Kelimutu ya. Nah, soal kearifan lokal nih dari masyarakat desa sendiri nih untuk ikut menjaga kelestarian dari Taman Nasional Kelimutu sendiri seperti apa? Tadi seperti Pak Budi bilang juga ikut melibatkan ya masyarakat dengan beberapa komunitas begitu ya. Nah, Pak David sendiri melihat keterlibatan masyarakat seperti apa dengan kearifan lokalnya? Untuk kearifan lokal, kebetulan khusus untuk kita suku Lio, untuk kawasan Taman Nasional Kelimutu ini secara turun-temurun itu sudah disakralkan secara turun-temurun. Jadi saya pikir ini merupakan nilai positif bagi kita, karena jangankan kita berbuat sesuatu, nasihat dari leluhur kita ke
ketika kita mengunjungi Danau Kelimutu, berpikiran yang negatif saja dilarang, tidak diperbolehkan. Jadi itu saya berpikir merupakan sesuatu yang sangat positif, sehingga dengan sendirinya apa yang menjadi budaya tradisi leluhur kita, saya pikir cukup bisa mendukung untuk kelestarian Taman Jadi Nasional Kelimutu. jangankan melakukan, berpikir saja ini Ya. sudah orang bilang pemali begitu ya. Pemali ya. Tidak boleh kita berpikir hal-hal yang negatif yang tidak baik gitu. Nah, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sendiri nih Pak David, bagaimana pembinaan masyarakat di Desa Penyangga Taman Nasional Kelimutu ini Pak David? Oke. Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap desa-desa penyangga, kebetulan sejauh ini ada peran dari Balai Taman Nasional Kelimutu, yang mana hampir di setiap desa penyangga itu melalui proses fasilitasi oleh Balai Taman Nasional Kelimutu, semuanya itu sudah terbentuk kelompok pemberdayaan. Dan untuk proses pembinaannya secara rutin dalam 1 tahun 2-3 kali kami bersama dengan Balai Taman Nasional, kami bersama-sama lakukan pembinaan. Biasanya kelompok itu kita langsung turun ke desa ataupun dikumpulkan di sini, baru kita kasih pembinaan, arahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sejauh ini Pak David, apa yang Pak David tangkap? Ada tidak keluhan-keluhan dari masyarakat di wilayah Desa Penyangga Wisata ini terkait dengan keterlibatan mereka begitu dalam ikut mengelola Taman Nasional Kelimutu ini? Baik, mungkin sejauh ini saya sudah 3 tahun di Sudah 3 tahun ya? sudah 3 tahun di Kecamatan Kelimutu. Kebetulan belum ada keluhan. Karena mungkin saya melihat sejauh ini Balai Taman Nasional Kelimutu dalam melakukan pengelolaan itu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Balai, itu selalu melibatkan masyarakat. Dan saya pikir ini merupakan hal yang positif, karena dalam pengelolaan suatu kawasan kita untuk bekerja sendiri kita tidak mungkin. Kita wajib ya? wajib melibatkan masyarakat. Kita berproses untuk meningkatkan perekonomiannya, sehingga tidak ada pikiran-pikiran dari masyarakat untuk untuk hal-hal yang masuk ke kawasan. Ya, seperti itu. Nah, peningkatan kesejahteraannya sendiri Pak David sudah terlihat begitu di untuk beberapa kelompok, saya melihat sudah ada peningkatan yang cukup signifikan. Saya ambil contoh, ada kelompok aksesoris yang dibina oleh Taman Nasional Kelimutu, juga bersama-sama dengan kami di kecamatan dan kabupaten. Itu sudah malah seperti Pak John itu, Pak Kepala Balai, sudah sempat dikirim ke Labuan Bajo, ke Jakarta. terlibat di pameran-pameran di Iya, luar terlibat di pameran-pameran. Jadi saya pikir ada kelompok-kelompok yang memang istilahnya sudah berkembang. Dan ada juga yang menjadi kelemahan kita harus jujur mengatakan, memang masyarakat kita sejauh ini saya melihat belum terbiasa untuk berusaha dalam kelompok. Sehingga perlu pembinaan yang rutin. Kalau kita biarkan, mungkin kondisinya bisa sama seperti kelompok-kelompok yang lain, dibentuk bulan ini, 3-4 bulan kemudian buyar. Seperti itu. Ya. Dan ini menjadi PR juga ya, Ya. PR bersama nih. Baik, saya ke Pak Ferdinand dulu ini, praktisi pariwisata Kabupaten ND yang mungkin sudah punya banyak pengalaman juga ini mengamati pariwisata begitu di Kabupaten ND. Tentang Taman Nasional Kelimutu ini, Pak Ferdinand, Anda melihat peran dari desa-desa ini
penyangga Taman Nasional Kelimutu ini terhadap kelestarian alamnya dulu nih, seperti apa Pak Ferdinand? Baik, selamat malam semuanya. Peran dari masyarakat tadi ya. Jadi kalau saya melihat secara utuh ya sebenarnya sekian tahun ya ini saya memantau dan juga kebetulan bersama-sama juga dengan TNK beberapa kali kolaborasi juga. Nah memang artinya yang pertama yang saya lihat itu adalah kesadarannya dulu bahwa masyarakat cukup menyadari bahwa Kelimutu itu adalah suatu aset, gitu. Jadi itu dulu yang saya melihat yang sudah semakin meningkat adalah kesadaran mereka untuk memiliki Danau Kelimutu ini sebagai aset dalam artian aset pariwisata yang bisa untuk bagaimana mereka manfaatkan dalam tanda petik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang kalau mau diukur ya, memang peran secara, ini saya harus jujur nih, peran secara umum dari masyarakat itu memang sedikit kurang. Mereka merasa memiliki iya, tapi ketika untuk bergerak lebih jauh, saya ambil contoh begini, tadi bicara kelestarian saya pikir cukup jauh banyak kan. Saya tidak perlu sebutkan tempatnya atau lokasinya, teman saya sampaikan saja. Di suatu saat saya di sebuah tempat gitu ya, terus ada dari pagi saya di situ ada kegiatan dengan masyarakat semacam pembinaan gitu ya. Ada motor orang asing lewat di desa itu sampai dari pagi sampai sore sampai siang itu saya bertanya ke masyarakat itu motor tadi kemana orang asing tadi? Pak mungkin naik ke Kelimutu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya sempat uji coba trekking, ketemulah di kilometer 11 turun itu ketemu wisatawan asingnya 2 orang lewat jalur trekking, artinya tidak melewati pos jaga, gitu ya. Ya kebetulan saya punya nomor kontaknya kepala seksi 1, saya kontak saja, Pak ini ada 2 kali nih saya temu nih ada wisatawan asing yang merobos nih, tidak membayar gitu ya. Nah di situ yang saya mau bilang bahwa salah satunya saya coba melihat secara umum, berarti bukan 1 kali gitu ya, sudah 2 kali yang saya alami, belum terjadi yang di luar yang tidak saya alami. Berarti ya memang merasa memiliki iya tadi, tapi bagaimana menjaga aset dalam artian bahwa ini bukan barang yang murah sebenarnya, harusnya menjadi barang yang mahal yang diprotek sedemikian rupa bahwa ketika orang yang mau ke sini ya harus segala macam yang harus kamu korbankan. Aturan gitu. yang harus diikuti gitu ya. Jadi tidak bisa prosedurnya gitu. Nah itulah ini yang saya melihat 2 hal itu. Yang pertama rasa memiliki iya, yang kedua adalah bagaimana menjaga ini secara bersama-sama juga masih kurang sih sebenarnya. Baik, dan ini akan terus menerus begitu ya dibangun kesadaran masyarakat bagaimana bisa sadar dengan hal-hal yang sudah disampaikan Pak Ferdinand tadi. Nah, Pak Ferdinand melihat apa sih privilege yang didapatkan oleh masyarakat di desa Taman Nasional Kelimutu, desa-desa penyangga wisatanya itu? Privilege yang paling pertama saya pikir Pak Camat sudah ceritakan, Pak Kepala Balai juga sudah ceritakan secara lebih, artinya bahwa ada perhatian yang lebih juga dari Taman Nasional Kelimutu dalam sekian banyak programnya. Di beberapa kawasan yang saya pantau juga saya pernah terlibat beberapa kali kegiatan juga, dan saya pikir itu yang tidak didapatkan oleh masyarakat lain di desa di luar desa penyangga itu, gitu ya. Itu privilege yang pertama yang saya pikir yang utama juga, bahwa hanya sekarang ketika bagaimana privilege ini terus dijaga oleh mereka, bahwa oh ya semacam kita dikasih talenta, terus talenta itu yang harus kita kembangkan gitu, artinya begitu. Tapi itu mungkin belum sempurna juga yang terjadi. Dan ini banyak sebenarnya ya kalau dilihat dari cerita dari Pak Camat, Pak Budi, kemudian juga Pak Ferdinand, ada PR-PR yang ini memang masih harus terus dilakukan gitu untuk mendorong agar masyarakat di sekitar desa penyangga wisata ini bisa lebih optimal begitu ya. Oke, baik. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net,
Kita masih akan terus melanjutkan obrolan di malam hari ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat di desa-desa penyangga wisata Taman Nasional Kelimutu. Setelah ini kami akan lanjutkan obrolannya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik pendengar, kita masih bersama di obrolan budaya RRI Net, produksi RRI ND malam hari ini. Kita masih berbicara tentang pemberdayaan desa-desa wisata penyangga Taman Nasional Kelimutu. Masih dengan narasumber-narasumber kita malam hari ini, ada Bapak Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, Pak Budi, kemudian juga praktisi pariwisata Pak Ferdinand dan juga Camat Kelimutu Pak David. Nah, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol nih, Pak Budi. Soal desa-desa wisata penyangga Taman Nasional Kelimutu ini, tadi Pak David juga sudah sempat bilang ya ada kolaborasi begitu yang dibangun dengan Balai Taman Nasional Kelimutu yang terus melibatkan masyarakat di sekitar Danau Kelimutu. Kemudian dari kacamata Balai Taman Nasional Kelimutu sendiri nih, bagaimana Pak Budi melihat kerjasama itu dan pelibatannya sudah sejauh apa sampai dengan hari ini? Iya, baik, selamat malam. Beberapa hal tadi mungkin sudah disampaikan ya, oleh Pak David dan lain sebagainya. Pelibatan masyarakat sendiri, sebagaimana yang saya sampaikan, bagaimana kita merangkul masyarakat itu sendiri dalam upaya-upaya upaya bagaimana melestarikan keberadaan Taman Nasional Kelimutu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memberikan stimulan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan usaha ekonomi dalam bentuk pemberdayaan yang kita berikan kepada kelompok-kelompok tadi yang ada di desa-desa yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menimbulkan kesadaran-kesadaran kepada kita semua, khususnya masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu, bahwa keberadaan Taman Nasional Kelimutu ini kan
tidak hanya privilege yang diterima adalah berupa ekonomi dan lain sebagainya, tapi keberadaan Taman Nasional Kelimutu itu dilihat dari kacamata lain. Bagaimana Taman Nasional Kelimutu ini juga menghidupi sebagai penyangga kehidupan di sekitar kawasan Taman Nasional, memberikan sumber mata air yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah oksigen, udara bersih yang bisa diberikan dan lain sebagainya. Awalnya sejuk sih Pak. Iya, di sini ya. betul. Dan sumber airnya pun juga melimpah karena tegakan atau pohon-pohon dan lain sebagainya itu masih terjaga baik. Dan salah satunya adalah kenapa itu terjaga baik, karena Taman Nasional Kelimutu itu dianggap sebagai areal dilindungi dan areal sakral oleh masyarakat sekitar. Sehingga tagline kita bahwa Taman Nasional Kelimutu adalah the land of mystical beauty. Nah, jadi kenapa itu? Dan ini memang masyarakat sendiri yang memberikan kontribusi terkait dengan lestarinya kawasan Taman Nasional Kelimutu. Itu. Di samping secara budaya bahwa Taman Nasional Kelimutu ini dipercaya merupakan areal-areal sakral roh-roh para leluhur-leluhur yang perlu dihormati. Sehingga kenapa dari Taman Nasional Kelimutu juga memfasilitasi adanya upacara-upacara adat di areal Taman Nasional Kelimutu yang mungkin kita tahu namanya Patika, Patika, di mana di situ areal-areal sakral dan ada upacara-upacara adat dari seluruh komunitas adat yang ada di sekitar kawasan Kelimutu bersama-sama melaksanakan itu. Dan itu juga tidak hanya sebagai daya tarik atau sebagai upacara-upacara sakral semata, tapi memberikan dampak dan daya tarik bagi turis-turis yang akan datang ke tempat Kelimutu, menjadi momen penting di Taman Nasional Kelimutu. Hampir sama sih seperti di Bromo itu, di Bromo ada namanya Kasodo. Nah, kalau di sini Patika. Nah, sehingga itu akan menimbulkan dampak-dampak yang positif lainnya kepada desa-desa penyangga dengan adanya turis-turis yang datang yang lebih dari hari-hari atau di bulan-bulan biasanya. Baru-baru ini kalau tidak salah ada pelatihan pembuatan souvenir juga ya yang dilakukan. Iya. Oh, di Saga, iya betul. Jadi kita sampai dengan 2024 memang ditargetkan ada beberapa desa-desa penyangga harus tersentuh dengan namanya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Itu pun disesuaikan dengan keinginan atau kemampuan kelompok itu akan seperti apa. Ada usaha untuk pertanian, ada usaha untuk wisata, kemudian ada yang usaha untuk seperti tadi pembuatan souvenir dan lain sebagainya. Nah, jadi diidentifikasi dulu nih di lapangan ya. Jadi kami tidak langsung memutuskan harus desa ini kamu dapat ini, tidak, tapi itu kemauan dari kelompok itu. Apa potensi di situ yang bisa dikembangkan sehingga kalau sesuai dengan keinginan mereka, otomatis kan pemberdayaan itu akan berjalan dengan baik, tidak seperti top down gitu loh, tapi itu sudah keinginan dari masyarakat untuk bisa difasilitasi. Baik. Nah, pelatihan pembimbingan ini sudah terus begitu ya dilakukan. Ini setelah pelatihan ini apa ada pendampingan yang akan terus berkelanjutan atau seperti apa? Ya, itu kalau orang bilang hukumnya wajib ya. Karena seperti disampaikan oleh Pak Camat, mungkin nanti akan ditambahkan Pak Camat dari Pak Ferdi dari pariwisata juga, bahwa seperti disampaikan tadi, jangan sampai ini hanya putus selesai hanya beberapa saat saja. Nah, tentu untuk berlanjut itu perlu ada monitoring, evaluasi. Nah, dari situ akan kita apa yang perlu menjadi permasalahan yang bisa nantinya terus bisa berkembang, sehingga kalau butuh pendampingan ya kita dampingi terus sampai nanti itu bisa berjalan dengan baik. Pak Camat ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai. Yang pertama, sekali lagi saya mengapresiasi apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Balai Taman Nasional Kelimutu kepada desa-desa penyangga,
kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Kelimutu itu tidak serta-merta seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Balai tadi. Kebetulan kami koordinasinya baik, jadi ada beberapa tahapan yang mesti dilalui. Jadi yang pertama melakukan sosialisasi, dan itu terima kasih banyak karena pihak kecamatan juga dilibatkan, sehingga saya sebagai camat saya tahu kegiatan apa yang dilakukan, program yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional, misalnya di Desa Doria, di Desa Bolara, di Desa Kuanara, itu saya tahu karena selalu diajak. Jadi koordinasinya baik. Kemudian mungkin satu harapan ke depannya, apa yang sudah dilakukan, memang setelah ada kegiatan itu proses pendampingan berjalan terus. Pembinaan mungkin untuk satu kelompok ya minimal 2 kali kalau saya. Kami bersama dengan, kami diundang, kami pihak kecamatan diundang, kita sama-sama melakukan pembinaan ke kelompok, dan harapannya mungkin untuk kedepannya desa-desa penyangga kami yang ada di wilayah Kecamatan Kelimutu masih mengharapkan bantuan, mungkin stimulan dan pendampingan dari Balai Taman Nasional Kelimutu, karena kalau kita hanya mengharapkan dari APBD mungkin saya pikir karena dananya sangat terbatas. Mungkin itu saja dari saya. Pak Ferdinand? Ya, kalau dari saya ambil contoh saja kemarin di Saga, kebetulan saya terlibat juga untuk pelatihan itu. Memang di desa pingin untuk dari kelompok di desa itu pingin untuk membuat pelatihan yang berikutnya gitu. Disampaikan usulan kepada Taman Nasional juga begitu. Terus saya waktu itu diundang sebagai salah satu narasumber juga. Terus saya sempat sampaikan, ya ada baiknya pelatihan itu kita buat model pendampingan gitu. Jadi tidak hanya 1-2 hari atau berapa jam itu dalam 1 hari itu kita bikin pelatihan, karena itu juga yang sepantauan saya, mungkin sama, mungkin Pak Kepala juga, Pak Camat juga sudah melihat juga sama, bahwa mungkin dalam satu kelompok mungkin hanya 1-2 orang yang benar-benar aktif, yang benar-benar mau memanfaatkan kegiatan itu. Nah, kelemahan yang saya lihat di kelompok itu biasanya begini, setelah pelatihan dari sisi yang paling banyak terjadi itu dari sisi organisasinya. Terus yang kedua yang paling krusial itu sebenarnya yang paling utama itu adalah manajemen keuangannya. Itu yang benar-benar saya lihat di beberapa kelompok, tidak hanya di kawasan Kelimutu saja, hampir semua tempat itu 2 masalah itu yang sangat krusial, dan mungkin itu butuh sistem model pelatihan tapi pendampingan saja ke depan. Jadi lebih berlanjut, lebih lama, memang lebih lama, cuman intens kita datang dan berhadapan dengan mereka. Gitu. Memang agak susah sih, SDM juga agak lemah, memang masih banyak yang saya lihat ini ya. Next yang berikutnya yang saya mau bilang begini, ada satu hal ini kan semacam parsial nih, kita bikin antara satu desa lain, desa ini parsial. Terus bukan hanya desa, juga ada beberapa teman-teman pelaku juga yang melakukannya secara sendiri-sendiri gitu. Artinya memang sudah sempat timbul, bukan hanya ide tapi sempat diinisiasi untuk membentuk satu semacam sistem tata kelola untuk kawasan Kelimutu. Sempat diinisiasi, ini teman-teman pelaku mereka sendiri yang dipilih, mereka sendiri yang diharapkan untuk mengurusi dari Taman Nasional ataupun Dinas Pariwisata ataupun pihak kecamatan mungkin hanya sebagai orang yang memonitor gitu ya. Cuman memang seperti tadi, mungkin tidak hanya diinisiasi tapi mungkin perlu terus didampingi dalam beberapa tahun. Saya ambil contoh yang paling besar itu Demo Flores misalnya. Demo Flores itu dari 2010 sampai 2018 itu pun juga susah, padahal intens supportnya dari Siskontak ataupun kementerian itu intens. Cuman memang masyarakat mungkin perlu
perlu sentuhan yang lebih dekat lagi. Gitu. Oke. Nah, dulu kita sempat bikin tata kelola dengan Taman Nasional juga. Saya ingat sekali pertemuannya di Bulan Bong di Wologai Tengah itu sempat dibentuk itu forum tata kelola. Namanya Fekoli kalau tidak salah saya ingat. Forum Ekowisata Kelimutu gitu. Nah, sempat terpilih ketuanya dan seterusnya, cuman setelah waktu berjalan mungkin bingung mereka mau melangkah gitu. Nah, maksud saya gini, bahwa ketika kita menjual Kelimutu secara bersama-sama itu antara masing-masing desa itu lebih kuat daripada misalnya Desa Saga menjual kampung adatnya dengan souvenirnya, Wologai Tengah dengan dia punya kampung adatnya, terus masing-masing menjual sendiri, tetapi lupa bahwa tadi aset yang paling utama itu Kelimutu. Jadi harus dilingkan dengan Kelimutu. Ada konektivitas yang dibangun ya. ya. Tidak bisa ada sendiri di situ. Ada karena Kelimutu salah satunya. Itu yang mungkin yang harus diperkuat di situ. Oke, baik. Pak Budi sendiri nih melihatnya seperti apa? Iya, betul sekali, Bang. ND ini kan sebenarnya punya banyak potensi ya, potensi objek daya tarik wisata yang sangat bisa dikembangkan dan bisa menyamai Labuan Bajo malah sebenarnya seperti itu. Bahwa Kelimutu ini ikon yang menjadi center ya terkait dengan pariwisata. Tapi ND ini kan ada beberapa wisata yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah wisata sejarah. Bagaimana ND itu terkenal dengan sejarahnya sebagai rahim Pancasila, pengasihan Bung Karno dan lain sebagainya. Itu kunci juga. Kemudian yang kedua adalah budayanya. Nah, budaya di sini kan banyak tuh. Masyarakat dengan berbagai karakter budaya juga itu jadi potensi budaya wisata juga. Kemudian yang ketiga adalah wisata alamnya. Salah satunya adalah Kelimutu. Sehingga tiga konsep ini kalau dilingkan itu akan menjadi suatu potensi wisata yang sangat yang mempunyai nilai strategis dalam pembangunan pariwisata di wilayah Kabupaten ND. Nah, tentu impact-nya adalah ya pastinya masyarakat yang berada di sekitar area-area itu, tidak hanya areal Taman Nasional Kelimutu tapi areal-areal wisata daerah yang mempunyai objek daya tarik wisata itu sendiri. Saya pikir itu tiga konsep itu kalau dikembangkan, diramu, stay turis itu tidak hanya sehari datang ke Kelimutu selesai pulang. Tapi bisa keliling, oh ternyata punya di sini ada ini, di sini ada ini, sehingga bisa tinggal lama di situ dan masyarakat bisa mengembangkan dengan berbagai konsep, entah penginapannya berupa rumah-rumah yang dijadikan homestay. Tapi sudah berjalan kan di sebenarnya sudah berjalan. Tinggal bagaimana mungkin nanti pelatihan bagaimana pengemasan rumah pengemasan cara harusnya ada standarisasi ya Pak ya. Standarisasi bagaimana rumah tinggal atau tempat tinggal yang minimal dan itu menjadi layak terhadap para wisatawan yang ada di sini. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih di obrolan budaya RRI Net produksi RRI ND malam hari ini masih berbicara tentang pemberdayaan, kemudian juga peran desa-desa wisata penyangga Taman Nasional Kelimutu. Nah, saya akan kembali ngobrol-ngobrol ya dengan narasumber kita. Nah, kembali saya ke Pak Budi dulu nih, Pak Budi soal Taman Nasional Kelimutu sendiri ini yang merupakan daerah wisata yang punya objek wisata yang unik gitu ya dengan danau tiga warnanya begitu. Nah, untuk sistem keamanannya sendiri nih seperti apa begitu kan? Wisatawan kan ketika ingin mengunjungi objek-objek wisata kan perlu ada rasa aman juga begitu ya, selain rasa nyaman. Iya, makasih. Baik, selamat malam para pemirsa dan pendengar RRI Net. Taman Nasional Kelimutu ini terkenal dengan danau tiga warnanya dan perlu diingat bahwa Taman Nasional Kelimutu ini juga salah satu gunung api ya, dan itu masih aktif juga. Tetapi levelnya memang level normal. Jadi level 1 masih level normal dan masih diperkenankan untuk objek wisata. Nah, tentu perlu hal-hal yang menjadi penting dalam berwisata di sana. Kami selaku pengelola juga
memberikan rambu-rambu sebagai panduan agar aman berwisata di Taman Nasional Kelimutu. Bagaimana jalur trekking kita modifikasi baik mungkin sehingga tidak terjadi kecelakaan. Ada areal batas-batas barrier yang tidak boleh dilewati oleh pengunjung dan lain sebagainya. Kemudian papan-papan informasi bagaimana memitigasi terhadap bencana kalau itu terjadi bencana. Dan yang tidak kalah penting kami juga bekerja sama dengan pos pengamatan ya, pos pemantau gunung api yang ada di sekitar Taman Nasional Taman Nasional Kelimutu, di mana setiap hari, setiap berkala itu kami diberikan informasi itu. Bagaimana status terkait dengan Kelimutu. Itu melibatkan dengan masyarakat sekitar juga ya, desa-desa wisata diberikan pengetahuan itu. Ya, kami berikan juga informasi itu. Tentu semua dasarnya adalah dari pusat pos pengamatan itu, karena kami dalam hal khusus apabila terjadi hal yang kenaikan level dan itu direkomendasi untuk tidak boleh ada aktivitas di situ, ya kami tutup Taman Nasional Kelimutu. Pernah terjadi itu kalau tidak salah tahun 2015 sempat naik sehingga dilakukan penutupan. Nah, itu juga harus ada dasarnya sehingga kami tidak sembarangan untuk melakukan penutupan itu. Dan kita juga kepada pengunjung juga mengedukasi bahwa ini gunung api, tidak boleh sembarangan untuk orang bisa turun ke kawah dan sebagainya, tidak. Sehingga kenapa ada batas-batas pagar itu agar orang tidak melintasi itu, karena satu curam, yang ketiga itu adalah gunung aktif yang tidak boleh semua orang bisa memasuki itu. Di samping juga ada panduan-panduan jalur evakuasi apabila terjadi sesuatu di sekitar Taman Nasional Kelimutu. Kalau wisatawan yang ingin berkunjung itu bagusnya bulan berapa itu Pak Budi? Ini berkunjung untuk lihat view ya, bisa dapat ya. Biasanya di objek di sekitar hampir sama dengan turis-turis asing sih. Di saat summer itu, artinya musim panas lah. Musim panas ya. Karena biasanya tidak berkabut kalau musim panas. Nah, di bulan Juli sampai dengan Juni sampai sampai September itu masih musim panas. Kemudian kalau hari-harinya itu biasanya pagi, jam 5 sampai jam 8 itu bagus, karena bisa menikmati matahari terbit, kemudian yang kedua juga view-nya relatif dingin, tidak terlalu panas, sehingga bisa melihat Danau Kelimutu itu dengan baik. Oke. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin menikmati keindahan Danau Tiga Warna Taman Nasional Kelimutu ya, waktu-waktu terbaik tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi ya. Jadi jangan sampai pas datang ternyata kabut di atas ya. Betul. Kecewa ya. Betul. Karena rata-rata orang pengen menikmati sunrise-nya itu ya. Betul, justru ini yang kadang-kadang kita sering ditemui di lapangan. Jadi ini ada satu case gitu. Turis itu kan ingin menikmati dan melihat keindahan Danau Kelimutu. Nah, pada saat itu datang dan dia tidak melihat, harusnya namanya alam kita kan tidak bisa, karena itu wisata alam tidak bisa diatur. Kabutnya suruh pergi itu nggak mungkin kan. Gitu. Nah, kadang ada beberapa turis itu komplain pada kita tidak bisa menikmati itu, minta kembali tiket, kan dia repot. Minta balikin uang ya? Minta kembali tiket. Pernah ada kejadian dan itu memang asli. Pernah kejadian, sehingga alternatifnya kami, tiket itu kan berlaku 24 jam. 24 jam artinya mereka melapor, dia lihat silahkan keluar. Kita kasih waktu ya, jam spare waktu yang bisa kabut ini tidak ada kabut, sehingga mereka bisa kembali, tapi di tiketnya itu sudah ada pemberitahuan, stempel dan sebagainya bahwa itu turis itu memang berkunjung di sini dan tidak melewati hari berikutnya, sehingga bisa digunakan lagi di situ. Baik, jadi seperti itu ceritanya ya. Betul. Jadi kalau datang pas kabut jangan minta kembalikan tiket. Nah itu jangan sampai komplain, kita kan juga repot gitu. Kecuali masa kita mau remote awan, jangan datang awan. Kecuali awan kabutnya itu bisa diremote ya, bisa saja gitu. Tapi ada beberapa wisatawan yang sadar ya. Bisa pakai mic-nya Pak Ferdi. Ya, ada beberapa wisatawan yang sadar itu
bisa 3 hari dia nunggu. Oh, sampai 3 hari. Ada yang dia balik lagi sampai 3 hari dapat. Oke. Jadi kadang cuaca itu eh, jadi kabar baik juga nih ya untuk masyarakat di sekitar daerah wisata ya. Betul. Karena menginapnya bisa jadi lebih lama begitu ya. Betul. Karena mungkin karena penasaran ya, belum bisa melihat ya. Iya. Datang jauh-jauh masa tidak bisa lihat. Kalau mau balik lagi kan tidak mungkin ya. Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sebenarnya masih banyak hal nih yang ingin kita bicarakan terkait dengan pemberdayaan peran dari desa-desa wisata di Taman Nasional Kelimutu, namun karena kita dibatasi oleh waktu, saya sebelum mengakhiri kebersamaan kita ini dari masing-masing bapak-bapak yang sudah hadir malam hari ini nih, apa yang menjadi poin-poin yang perlu menjadi perhatian ke depannya untuk pengembangan pariwisata di Taman Nasional Kelimutu, khususnya desa-desa wisata penyangganya ini. Silakan dari Pak Budi dulu. Baik, terima kasih. Kami dari Balai Taman Nasional tentu bagaimana mencoba pengelolaan Taman Nasional Kelimutu itu menjadi lebih baik dengan konsep bahwa itu kalau berjalan dengan baik tentu harapannya adalah masyarakat di sekitar itu juga bisa menikmati dan bisa mendapat hal yang baik juga di situ. Nah, khususnya desa-desa penyangga, bahwa jangan lupa bahwa Kelimutu ini tidak hanya masalah wisata, tapi dibentuknya Taman Nasional Kelimutu ini adalah sebagai penyangga kehidupan masyarakat sekitar. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian dari Taman Nasional Kelimutu ini, karena keberadaannya juga sangat penting bagi kita sebagai penyangga masyarakat atau areal-areal yang berada di sekitar wilayah Kelimutu. Dan yang kedua adalah mudah-mudahan bahwa dengan adanya pengembangan dan banyaknya turis atau wisata yang hadir atau datang ke Kelimutu itu juga desa-desa sekitar ini bisa berkembang. Salah satunya bagaimana wisata itu sendiri dengan berbagai konsep yang ada di desa-desa itu sendiri. Tentu kita tidak paksakan desa ini harus ada ini, ada tidak. Tapi bagaimana konsep-konsep itu. Yang ketiga, bagaimana sebenarnya potensi-potensi desa itu juga sangat berperan penting. Mereka punya strategi, punya ikonik dan punya kekhasan sendiri, baik itu kekhasan lingkungan sekitarnya maupun budayanya. Nah, itu juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagaimana pengembangan wisata di Kelimutu. Sehingga dengan berkembangnya wisata-wisata di sekitar daerah Kelimutu itu sendiri, itu akan membawa berpengaruh besar juga terhadap pengembangan wisata yang ada di Kelimutu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Kelimutu ini adalah sumber budaya, merupakan areal budaya dan areal yang sakral yang memang ditetapkan oleh adat di situ sebagai areal penyangga yang perlu dilindungi. Sehingga bagaimana nanti tetap budaya itu tetap dipertahankan bersama-sama dengan tidak mengurangi bahwa kebutuhan-kebutuhan Kelimutu ini juga adalah wisata. Bagaimana budaya dan wisata ini bisa beriring menjadi sebuah hal yang bisa mengokohkan atau menjadikan pengelolaan Taman Nasional Kelimutu beserta masyarakat sekitarnya itu berjalan dengan baik. Oke, baik. Saya ke Pak Camat, silakan Pak Camat. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya lebih melihat dari sisi pemberdayaan. Mungkin kita semua tahu ketika kita mengharapkan Taman Nasional ini dia lestari, itu tidak terlepas dari peran masyarakat di sekitarnya. Mungkin harapannya kita secara bersama-sama kita lebih mengoptimalkan program pemberdayaan di sekitar kawasan yang selama ini saya pikir sudah berjalan dengan baik, dan masyarakat saya di Kecamatan Kelimutu mungkin masih membutuhkan itu. Kita tingkatkan program pemberdayaan. Kemudian yang paling penting, sebagaimana yang sudah dilakukan itu,
proses pendampingan secara rutin. Karena kita ini kan kalau kita mau jujur sudah ribuan kelompok yang kita bentuk, tapi mungkin 5-10% saja yang berhasil. Itu karena mungkin salah satu penyebabnya pendampingan yang tidak dilakukan. Saya pikir mungkin itu saja. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berpikir bersama untuk lestari Taman Nasional, ekonomi masyarakat di sekitar kawasan juga meningkat. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Pak Camat. Pak Ferdinand. Iya, baik. Selamat malam. Kalau saya singkat saja, saya hanya mau coba ambil satu tagline kecil. Kelimutu itu dangerously beautiful, indah tapi berbahaya. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa ini gunung api. Ya. Yang kedua berbahayanya saya mau sampaikan nyambung seperti yang Pak Camat sampaikan tadi. Kalau kita tidak tidak care bahwa yang indah ini harus dijaga. Kalau mau saya simpulkan mungkin dari sisi 3 hal, dari sisi people-nya, manusianya, pemberdayaan tadi disampaikan, lalu dari sisi lingkungannya, kelestariannya, dan juga dari sisi bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, itu juga bukan hanya satu pihak, tapi itu menjadi tanggung jawab masing-masing semua pihak, semua stakeholder yang ada. Jadi karena dia dangerously beautiful, maka kita harapkan beautifulnya jangan terlalu danger lah. Ya seperti itu. Beautiful kalau kurang danger juga kurang menarik gitu. Jadi harus ada danger-dangernya sedikit ya. Mungkin tidak kalah pentingnya ini kolaborasi pentahelik. Pentahelik itu kan tidak hanya Taman Nasional Kelimutu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, tapi peran dari media juga penting. Ya, karena Kelimutu bisa sampai ke sana ke sini itu karena peran media juga. Sehingga saya pikir kolaborasi pentahelik itu perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk pengelolaan destinasi wisata di Kelimutu khususnya, tapi pariwisata secara umum di Kabupaten ND. Baik. Nah, menjawab peran itu makanya kami hadir nih hari ini Pak Budi ya. Dan tentunya semoga obrolan kita di malam hari ini bisa memberikan wawasan baru, kemudian juga kita bisa bersama-sama ini mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang mungkin masih menjadi kendala di sekitar desa-desa taman wisata penyangga Taman Nasional Kelimutu ya, sehingga kedepannya harapan kita desa-desa wisata penyangga Taman Nasional Kelimutu ini terus berkembang mandiri, bukan hanya ekonominya namun juga tetap seperti yang disampaikan oleh Pak Ferdinand tadi ya, kelestarian alamnya juga tetap harus dijaga ya, karena itu adalah aset utama kita. Saya akhiri kebersamaan kita pendengar di obrolan budaya RRI Net malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan obrolan kami. Kami akan kembali di edisi berikutnya. Selamat malam.